saya sama Boy sebenarnya kita lagi isoman, ya udah saya ikut-ikutan isoman karena memang saya sih tidak tes gitu ya, tapi puji Tuhan saya percaya day by day saya melihat Tuhan benar-benar pelihara, Tuhan benar-benar jaga. Tuhan lagi bawa saya untuk belajar apa namanya, percaya nggak sih gitu ya, belajar benar-benar percaya bulat nggak sih sama aku gitu. Jadi saya mau saksikan saya baru balik dari NTT 2 minggu lalu ya kalau nggak salah ya, sama beberapa teman-teman. Terima kasih hari ini saya mau ngucapin buat teman-teman yang sudah memberikan support, sudah memberikan doa, sudah memberikan semangat dan juga sudah memberikan menyalurkan sumbangan lewat dana yang sudah kami salurkan semuanya ke desa di di daerah pedalaman Soeh ya. Jadi sedikit saya ingin menyaksikan sebelum berangkat pun saya juga tadinya nggak ada rencana sih buat ke Soe gitu, nggak kepikir gitu kan. Tapi tim yang pertama sesudah ada badai Seroja waktu itu terjadi, kita semua dengar ya, tiba-tiba Kupang gitu ya digoncangkan dengan badai yang luar biasa. Kemudian tim PME, tim yang pertama itu mulai terjun. Itu waktu itu Boy ikut berangkat yang bersama beberapa orang untuk memberikan bantuan berupa bantuan kebutuhan buat sembako, pakaian, dan juga untuk pembangunan rumah yang saat itu. Waktu saya melihat fotonya mereka pas lagi berangkat, tiba-tiba saya tahu Tuhan suka ngulik hati kita ya, suka saya seperti Tuhan bilang, kamu berangkat gitu ya. Tiba-tiba saya ada kerinduan gitu kan, saya bilang sama Boy, saya bilang, oh saya pengen berangkat ya gitu. Padahal saya juga nggak tahu banget gitu ya, maksudnya kalau saya berangkat pun apa yang harus dikerjakan di sana gitu kan. Kemudian lewat kita ngobrol gitu ya, terus kita discuss dan sebagainya, ternyata saya mulai tangkap gitu visi Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk saya dan juga beberapa teman ini berangkat ke sana ya. Jadi yang pertama adalah tujuannya, kalau tadi Boy mengatakan bahwa sehari-hari ini gitu bukan lagi didominasi gitu dengan jiwa-jiwa yang kita tahu ya mayoritas mereka adalah Kristen, tetapi Kristen mereka adalah Kristen yang sejak lahir gitu dari keluarga Kristen dan akhirnya ya seperti itu tanpa mengalami kelahiran baru kebanyakan dari mereka. Jadi dengan mudahnya mereka karena mereka tidak tertanam dengan kuat, tidak punya pengertian tentang iman yang kuat gitu. Akhirnya dengan mudahnya mereka menyerahkan iman mereka untuk hal-hal yang menurut kita kelihatannya sepele, yaitu ya mulai urusan perut, urusan sekolah dan sebagainya. Tetapi untuk mereka yang mengalami di sana, kalau kita pada terjun ke sana, kita akan mengerti gitu betapa susahnya kehidupan mereka di sana gitu ya. Bahkan untuk makan, untuk sekolah gitu, itu buat mereka tuh bukan yang kalau kita itu buat nggak usah mikir lah, setiap hari ada, setiap hari disediakan, tapi buat mereka itu membutuhkan suatu perjuangan demi perjuangan. Makanya banyak di antara mereka yang pada akhirnya diiming-imingi dan akhirnya mereka mau menukar iman mereka. Ini adalah foto yang saya share ke saudara-saudara semua. Pemandangan seperti ini adalah anak-anak ya, anak-anak dari daerah pedalaman Soe, pedalaman NTT, dan juga bukan hanya NTT sebenarnya, Nias juga saya mendengar seperti itu. Di daerah-daerah kantong-kantong Kristen juga sekarang hampir setiap hari ada orang-orang ya dari tim yang tadi Boy sebut dengan pihak seberang itu, mereka menuai anak-anak ini. Anak-anak ini diiming-imingi dengan banyak hal, kemudian dimasukkan ke dalam pesantren-pesantren yang ada di Pulau Jawa. Kita lihat kalau di sini mereka ya, ini sebenarnya semuanya anak-anak dari kantong-kantong Kristen yang tadi saya informasikan. Jadi pemandangan seperti ini menjadi sesuatu yang biasa ya, dan dengan mudahnya orang tua mereka melepaskan anak-anak mereka begitu aja. Dan kemarin juga pas kita lagi masih di sana, hampir saja ada 2 anak ya, ada 2 orang anak yang datang
untungnya puji Tuhannya saat itu datang ke tim kami. Terus mereka bercerita bahwa sudah ada yang menawarkan mereka untuk membiayai sekolah mereka dan sebagainya karena mereka belum bayar sekolah dan kebutuhan mereka gitu kan. Tapi mereka harus pindah iman gitu, harus dibawa, harus mau ikut masuk ke dalam yang seperti tadi saya sampaikan pesantren-pesantren dan sebagainya untuk dididik oleh pihak sana ya. Dan puji Tuhan yang kemarin dua anak itu menceritakan kepada teman saya dan kami langsung mengambil satu tindakan bahwa kami akan membantu mereka gitu ya, membantu anak-anak ini. Jadi kemarin balik lagi yang saya tadi, apa tujuan saya sebenarnya untuk kemarin berangkat, yang pertama adalah waktu saya mulai berbicara sama Boy dan beberapa teman pelayanan misi, kami memang sudah mempunyai 2 buah lahan di sana, yang puji Tuhan sudah dibeli tanahnya dengan luas sekitar masing-masing 3.500 meter ya. Kemudian di sana kami mempunyai satu kerinduan karena kami melihat bahwa hari-hari ini Tuhan sedang bekerja lewat anak-anak muda. Dan itu dikonfirmasi dengan kemarin saya juga ikut Zoom dengan tim doa dan Ibu Suset Hetting sendiri yang hari ini mungkin sudah sampai ke daerah Kupang ya, Soe ya di sana ya. Mereka juga mengatakan hal yang sama bahwa akan terjadi kebangkitan seperti bahkan lebih daripada yang pernah terjadi di tahun 1965 di mana air Tuhan ubah menjadi anggur, ada mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan saat itu. Tetapi Tuhan sedang mengganti dulu kirbatnya. Karena anggur yang baru tidak bisa ditaruh di dalam kirbat yang lama. Anggur yang baru harus dimasukkan di dalam kirbat kantong kirbat yang baru. Dan kami melihat bahwa saat ini untuk mengubahkan orang tua itu memang sudah buat kami ya agak sulit gitu kan. Tetapi kami percaya lewat generasi anak-anak ini, buat anak-anak muda ini yang akan dididik sehingga mereka tidak lagi punya pemahaman yang cetek tentang Kristus, tidak punya pemahaman tanpa mereka tertanam dengan kuat bahwa hanya ada Yesus yang bisa menyelamatkan hidup mereka gitu ya. Jadi itulah yang kami ingin lakukan hari-hari ini di dalam pelayanan misi eklesia. Jadi kemarin saya sama Diana, Medi gitu ya, terus sama beberapa teman-teman, kami berangkat ke sana dan kami berdoa untuk tempat itu. Kemudian ini foto-fotonya saya share lagi ya. Yang kami lakukan adalah yang pertama kita akan memulai segala sesuatunya lewat doa ya, lewat doa. Kemudian mana ini? Sebentar ya. Dan juga di sana sebenarnya kami sudah ada satu rumah pastori ya, satu rumah pastori yang dipakai untuk nanti hamba Tuhan yang akan taruh di situ. Tetapi kami belum membangun asramanya. Karena pada saat ini semuanya dalam proses. Jadi kemarin ada dana, puji Tuhan mengalir dana-dana baik yang teman-teman sumbangkan gitu ya. Itu sudah dipakai untuk membuat fondasi ya. Kita akan membuat fondasi daripada asrama-asrama ini. Saya lupa tadi saya tahu. Ya, ini oke. Ya, ini cukup banyak anak-anak kemarin yang kami datang waktu di sana. Terus sorry, saya sudah menyiapkan, tapi ini foto-fotonya kok nggak lengkap. Ya, ini yang kami lakukan. Nah, ini dia. Yang kemarin ini dalam pelaksanaan itu mulai diangkut batu-batu ya dengan transportasi supaya bisa menjadi fondasi. Ini 2 anak yang sudah akan dididik di dalam asrama yang akan dibangun. Kemudian juga selain itu juga kami melakukan banyak pelayanan-pelayanan ibadah pas kami ada di sana. Kami melakukan juga pelayanan-pelayanan pembagian
sebenarnya bukan sembako, hanya beras ya, beras 5 kilo masing-masing, tetapi ada sekitar 500 paket yang dibagikan pada saat kami berangkat kemarin, itu adalah sumbangan dari saudara-saudara. Kemudian yang kami lakukan juga, kami memberikan ada yang luar biasa juga di sana adalah jiwa-jiwa yang menyerahkan hidup mereka di dalam baptisan ya. Jadi ada beberapa jiwa-jiwa, kalau nggak salah totalnya semua ada sekitar 40 orang ya. Jadi ada sekitar 40 orang yang datang, mereka menyerahkan diri, baik yang dibaptis maupun yang pentahiran. Kemudian ada lagi, karena saya juga berangkat ke sana itu dengan hamba-hamba, dengan Ibu Gembala ya, namanya Ibu Nana, luar biasa. Jadi gini, setiap kali mau berangkat saya selalu berdoa, Tuhan apa yang Tuhan mau, saya nggak mau kita jangan seperti petinju yang sembarangan saja memukul. Firman Tuhan berkata begitu ya. Tetapi saya pengen kalau kita berangkat, kita benar-benar harus mengerti visi dan misi yang Tuhan taruh itu apa. Jadi semua dikerjakan di dalam ketepatan. Karena buat kami PME gitu ya, yang Tuhan percayakan untuk menyalurkan bantuan dari para donatur, kami tidak ingin setiap nilai rupiah yang disalurkan itu tidak tepat sasaran. Kami akan berdoa dan kami akan berusaha gitu ya untuk menangkap apa sih yang Tuhan mau gitu kan, supaya benar-benar ini menjadi berkat buat jiwa-jiwa di sana. Dan puji Tuhan, waktu kami berangkat ke sana selama dari hari Kamis sampai dengan hari Senin, kami melihat perkara-perkara yang dahsyat, walaupun pada saat itu masih dalam masa pandemi, dibilang katanya nggak boleh tadinya ada pembatasan dan sebagainya, tapi kami melihat antusias jemaat, antusias jiwa-jiwa yang bisa datang dalam sekali ibadah itu luar biasa ya, sampai anak-anak begitu banyak yang datang juga berkumpul. Dan saya melihat bahwa memang saat-saat ini adalah masa-masa penuaian ya, masa-masa penuaian jiwa-jiwa. Kemarin juga Diana sudah share gitu ya, sudah share beberapa foto-foto yang sudah dibagikan. Di sini kita melihat ada banyak jiwa-jiwa yang haus, yang lapar akan Tuhan, dan juga sebenarnya mereka lapar juga secara perut, kami tahu gitu. Jadi balik lagi sebenarnya hari-hari ini apa sih sebenarnya yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Berkali-kali saya mendengarkan firman Tuhan, Pak Aruna juga berkata bahwa bagian kita ada yang namanya destiny kita secara pribadi, tapi ada juga namanya destiny kita secara kelompok, secara gabungan. Tetapi ya destiny kita secara umum, bukan kelompok, destiny kita secara umum. Yang kita percaya bahwa destiny kita secara umum adalah destiny untuk yang tadi Boy sampaikan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Jangan biarkan pandemi menghentikan langkah kita untuk kita tidak melakukan apa-apa. Hari-hari ini meskipun kita terbatas, meskipun mungkin kita tidak bisa keluar rumah, tapi saya percaya jiwa-jiwa itu tetap bisa dituai ya, asalkan kita mau gitu hari-hari ini. Dan saya belajar terus untuk berdoa, menangkap apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan setiap hari. Dan kemarin saya bersama beberapa teman, sama Siska, sama Cilena, ada beberapa teman-teman yang lain ya, kami tuh mendengar bahwa banyak sekali hari-hari ini di perkampungan-perkampungan, termasuk di Tanjung Burung yang kami layani, mereka itu bukan zona merah lagi, tetapi banyak yang sudah kena ya, yang kita bahkan tidak bisa masuk ke daerah mereka gitu kan, karena satu kampung itu rata-rata sudah kena gitu, dan begitu banyak korban jiwa yang mulai berjatuhan satu demi satu. Dan kita nggak mau gitu ya, maksudnya ada kematian yang sia-sia sebelum mereka mengalami pertobatan. Bahkan kalau saya juga di sini di rumah dekat juga dengan puskesmas, mungkin juga teman-teman yang lingkungan sini, hampir setiap hari kita mendengar bahwa ada sirene ya yang membawa gitu orang-orang korban-korban daripada COVID itu. Apakah kita akan berdiam diri sementara kita merasa kita sudah yang penting gue aman, vitamin gue banyak gitu kan, kebutuhan, terus begitu semua obat-obatan yang diperlukan apa segala macam semuanya cukup, pokoknya yang penting saya selamat, keluarga saya selamat, tanpa kita memikirkan bagaimana mereka yang di luar sana saat-saat ini berjuang. Kemarin juga teman saya untuk mendapatkan vitamin aja
dia sudah sampai tingkat sesak nafas ya gitu ya, dia nggak punya vitamin, dia bilang. Kemudian anaknya bawa dia ke rumah sakit, dia tolak, disuruh pulang lagi ke rumah gitu. Akhirnya dia tidak ada tindakan apa-apa. Akhirnya kami kemarin saya juga menyalurkan obat-obatan dan sebagainya. Jadi hari-hari ini saya dan beberapa teman-teman kita semua lagi menggalang dana, kita lagi mengumpulkan, kita membeli obat-obatan dan membeli vitamin-vitamin, kita menyalurkan kepada mereka-mereka yang saat ini sedang membutuhkan. Karena hari ini juga saya masih isoman, saya juga nggak keluar gitu ya. Jadi ada Kian dan tim gitu ya yang puji Tuhan, Tuhan berikan beban yang kuat mereka untuk melayani dan terus bergerak. Mereka lah yang akan membagikan vitamin-vitamin, obat-obat itu ke tempat-tempat yang membutuhkan hari-hari ini. Ya, jadi terus sekali lagi saya katakan ke teman-teman semua, banyak sih sebenarnya gitu ya. Bukan berarti pandemi menghentikan langkah kita dan membuat kita menjadi ya udah karena di rumah dan tidak melakukan apa-apa. Jadi ada alasan dong saya tidak melayani, ada alasan dong saya tidak kebaktian dan sebagainya. Saya percaya justru di hari-hari seperti ini kita harus makin giat lagi di dalam pekerjaan Tuhan, karena kita tidak tahu akan waktu dan masanya. Ya, kita tidak tahu akan waktu kita, hari kita, kapan kita tiba giliran kita. Tetapi yang penting buat kita adalah kita harus menyiapkan diri. Itu adalah bagian kita. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini firman yang selama ini pernah kita dengar, yang udah banyak banget pasti, yang apalagi kita di dalam LBC hari Kamis, hari Jumat ya, sebelum-sebelumnya kita dapat begitu banyak. Saya percaya inilah saatnya Tuhan mau firman itu benar-benar meremah dan kita menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Ya, jadi pas lagi saya di NTT itu, saya melihat bagaimana bukan hanya saya yang saya tahu Tuhan memakai kami PME untuk menyalurkan, memberkati jiwa-jiwa di sana, tapi secara pribadi saya pun diberkati Tuhan. Jadi sebelum berangkat saya mendapatkan Yosua 1 ayat kalau nggak salah 9 gitu ya. Jangan takut dan jangan gentar karena aku Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya pegang ayat itu gitu. Terus sampai dengan pas di sana gitu ya, saya tahu kelemahan saya itu apa gitu, saya mengerti dan sekarang saya tahu bahwa Tuhan sedang membongkar itu ketakutan saya, segala kelemahan-kelemahan saya. Pada saat di sana Tuhan berbicara banyak tentang percaya, sampai akhirnya pas mau pulang Tuhan berkata, "Nak, maukah engkau benar-benar menaruh hidupmu, mempercayakan hidupmu seutuhnya kepadaku?" Waktu itu saya tuh seperti saya bilang, Tuhan, saya cuma punya remah-remah gitu ya. Saya cuma punya iman kecil banget Tuhan. Saya banyak banget, sering banget tuh nggak percaya. Saya tuh sering banget tuh kalau ketakutan dan sebagainya itu lebih, kalau saya merasa mendominasi pikiran saya. Saya sering bermain dengan pikiran dan saya tidak bisa menjadi pelaku firman seperti yang Tuhan mau. Tapi waktu Tuhan berkata begitu, benarkah kau sungguh-sungguh ingin menyerahkan hidupmu kepadaku dan mempercayakan semuanya kepadaku? Dan itulah saya, kalau hari ini saya bisa ada sebagaimana saya ada, saya setiap hari saya, meskipun Boys sekarang lagi mengalami, saya percaya pemulihan demi pemulihan, tapi saya melihat ya, jadi sebenarnya sebelum Boy kena virus ini dinyatakan positif gitu ya, malam hari Rabu ya, hari Rabu tuh saya seperti orang yang bergumul. Dan saya udah dapat 2 firman yang sebelumnya juga saya pernah dapatkan waktu saya pernah kena COVID yang pertama. Waktu saya dapat 2 firman itu, di hati saya udah, Tuhan ada lagi ya. Saya cuma berkata begitu, ada sesuatu lagi ya. Tapi waktu malam itu pas Rabu itu, saya tiba-tiba nggak bisa tidur. Kemudian saya putuskan, saya duduk, saya berbahasa roh gitu kan. Saya merasa seperti ada satu spirit yang akan menyerang. Kemudian saya berdoa, terus begitu saya declare, saya perkatakan, iblis engkau dengar gitu. Engkau tidak bisa mendekat, pokoknya saya perkatakan semua gitu ya, apa yang Tuhan Roh Kudus taruh saat itu. Tiba-tiba ada satu ketenangan yang Tuhan berikan. Ada sesuatu yang seperti dibungkus, saya seperti diliputi gitu kan. Kemudian saya
waktu itu seperti Tuhan menaruh mengingatkan satu firman, be still and know that I am Lord gitu. Jadi saya merasa bahwa hari-hari ini yang Tuhan inginkan bukan hanya buat saya tetapi buat teman-teman semua, seberapa kita benar-benar bisa percaya sama Dia. Makanya jangan heran kalau firman Tuhan berkata, waktu aku datang untuk yang kedua kali, apakah aku bisa menemukan ada iman di bumi ini? Jadi kalau sekarang aja gitu ya kita ngalamin seperti ini, kita mengandalkan vaksin. Saya nggak anti vaksin dan sebagainya, itu terserah keputusan masing-masing setiap pribadi ya. Semuanya tanya Tuhan dan lakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Dan kalau kita hanya bersyarat, oh saya sudah vaksin mungkin ya, atau saya punya obat-obatan, saya punya vitamin demi vitamin, saya makan cukup baik, saya punya segala macam imun, dan kita mengandalkan semuanya itu dan kita pikir bahwa kita akan selamat, kita nggak tahu apa yang ada di hadapan kita untuk di masa-masa yang akan datang ya. Jadi kalau sekarang aja kita kayak digerus gitu dengan ketakutan, iman kita seperti yang nggak ada gitu lah, seperti kita nggak ada sandaran lagi kepada Tuhan, nggak ada iman lagi. Bagaimana kita harus menghadapi di masa-masa yang akan datang? Udah banyak nubuatan bahwa hari-hari yang ke depan itu tidak akan menjadi lebih baik ya. Jadi karena firman Tuhan berkata bahwa ini adalah udah hari-hari terakhir, hari-hari yang jahat. Jadi mari teman-teman, saya mau encourage kita semua, ada pasti sesuatu yang bisa kita lakukan meskipun kita di rumah. Beberapa hari ini Tuhan ingatkan saya lakukan pemuritan. Saya memang tiba-tiba saya teringat buat teman-teman yang masih petobat-petobat baru, mungkin ada keluarga atau mungkin ada pembantu rumah tangga atau mungkin punya siapa gitu ya yang baru bertobat yang kita injili, tetapi mungkin kita merasa aduh saya kok nggak bisa memuridkan dia. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, lakukan pemuritan. Bukan saya yang mengajar, saya hanya memfasilitasi. Saya minta seorang ibu gembala, Bu tolong bisa dibantu nggak lewat Zoom, saya bilang gitu. Memang kan saat ini nggak bisa ketemu. Saya bilang tolong dibantu dari dasar sekali, saya bilang biar mereka benar-benar mengerti gitu kan. Jadi mereka sewaktu-waktu mereka mengalami sesuatu, mereka nggak gampang goyah imannya. Jadi bisa, kita tetap bisa lakukan sesuatu, itu yang Tuhan taruh. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa pasti ada yang bisa kita lakukan. Yuk tetap bergerak, tetap tuntaskan. Tadi Boy bilang kapanpun Tuhan panggil kita, yang penting kita sudah lakukan apa bagian kita. Ya sudah, terima kasih. Thank you. Eva boleh tolong tutup doa, Eva? Mana Eva? Kita bukannya masih ada doa-doa? Hari ini kan doa bukan sih? Kan hari ini ibadah. Oh, hari ini yang ibadah. Oke. Saya pikir praise and worship hari ini. Ya, terima kasih sekali lagi buat Yuni, Pak Boy. Saya sungguh diberkati ya. Wah, seru banget hari ini kolaborasi. Pak Sutri ini luar biasa ya. Jadi nanti juga mungkin saya juga mau dengar lah dari Fabiola dan Hendra, jangan saya mulu, Pak Budiman. Saya belum dengar Pak Hendra. Ya, kita akan tutup doa. Saya bersyukur ya, terima kasih Yuni. Segala sesuatu yang Tuhan persiapkan buat kalian, saya tahu luar biasa, dan terima kasih untuk sharingnya Pak Boy yang terus membukakan setiap wawasan. Saya percaya bukan saya dan Pak Budiman aja yang diberkati, tapi setiap teman-teman yang ada di Zoom siang hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Abba Father, terima kasih Lord Jesus, terima kasih. Terima kasih untuk setiap kebaikan yang boleh kami terima. Terima kasih kalau kami boleh melihat kami disekelilingi oleh teman-teman yang luar biasa, teman-teman yang membangkitkan setiap iman kami, teman-teman yang terus mengajarkan kebaikan demi kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan menempatkan kami ada di dalam komunitas ini LBC. Kami percaya